Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, bahwa hati kami, hati yang rindu, haus dan lapar akan kehadiran-Mu. Izinkan kami bawa pujian kami, bawa sembah kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Mengucapkan syukur kami atas kasih-Mu dalam hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Inilah hati kami. Baharui hati kami Tuhan Yesus. Amin. Anugerah-Mu Yesus dari-Mu. Oh, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, kami datang padamu Yesus. Datang Tuhan, Haleluya. Barui Tuhan anugerah-Mu, oh dari-Mu Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu. dengan senang hatimu katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku Tuhan, bawaku Yesus Dekat padamu. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Ku kan terbang bagai raja wali, Ku melayang, amin. Oh, mengatasi segenap masalah dalam hidup kami bersama-Mu kasih-Mu. oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu melingkupi diriku,
melayang bersamamu, Ku melayang tinggi, Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih. Sekali lagi, ku melayang tinggi bersamamu Yesus. Melayang tinggi, Rohmu mengangkatku Oleh kuasa kasih-Mu. Oh, oh, oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Yesus, Yesus, bawaku lebih dekat, bawaku lebih dekat padamu, padamu Yesus. Oh, oh, haleluya, 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 Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Di dalam-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu kami merasakan ketenangan Tuhan Yesus. Tinggal dekat-Mu kami merasakan kemenangan. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun di dalam-Mu Tuhan. Oh, tanpa-Mu kami lemah, tanpa-Mu kami tak mampu. Yesus, Yesus, haleluya. Lingkupiku dengan cahayamu, naungiku, dalam kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang di dalam Kristus. Oh, lihat kuasa-Nya, amin, dalam keheningan. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Oh, di saat badai, Yesus, Yesus, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sama-sama sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa
Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ini iman kami Tuhan, ini iman percaya kami kepadamu. Bersamamu kami memperoleh kekuatan baru. Oh, Raja dalam hidup kami yang perkasa, Ku oh Jesus, badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allah, oh ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Kami sudah memuji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar pujian kami menjadi satu dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, Engkau pakai dengan urapan daripada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah, bersuaralah Tuhan, bukakanlah rahasia-rahasia firman. Karena firman Tuhan itu suci, kudus, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Dunia semakin hari bergelora, tapi kami percaya bersama Tuhan Yesus melingkupi kami, menguatkan kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya tentunya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik. Dan tidak ada yang pernah gagal atau salah apa yang Tuhan buat. Saat ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, di mana hari ini kita beribadah dengan cara yang berbeda. Tetapi ini tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan. Dengan kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin sudah lama tidak pernah kita beribadah dengan keluarga. Ayah, ibu, anak-anak bersama. Tapi pada kesempatan ini, ketika Allah izinkan kita berada dalam kondisi seperti sekarang ini, maka mau tidak mau, untuk kita bisa sama-sama merasa aman, maka ada kesempatan Allah izinkan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita sudah dibawa lewat pujian, penyembahan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya percaya saudara yang ada di rumah boleh dengan iman, dengan sungguh-sungguh beribadah bersama-sama pada saat ini. Mari kita buka mengawali firman Tuhan. Kita buka Pemazmur atau Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8 bunyinya demikian.
Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya bacakan sekali lagi ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita lihat saudara, hari-hari ini semua kita dalam keadaan berjaga-jaga, kata firman Tuhan. Saat ini sebagai orang berpercaya, seorang beriman yang takut akan Tuhan, kita diingatkan Tuhan, kita berjaga-jaga. Kenapa? Ada di dalam keadaan seolah-olah kita ada dalam keadaan yang mencekamkan. Kalau kita melihat saudara hari-hari ini, berita-berita yang kita dengar hampir tidak pernah terlewatkan di dalam setiap saat dan detik bahwa kita mendengar tentang COVID-19 ini. Sehingga kita melihat dalam tulisan yang saya baca, kita lihat bahwa 67 hari pertama yang terpapar baru 100.000 orang secara global. Dan masih beberapa negara. Dan 11 hari kemudian, kalau 100.000 ditempuh dengan 67 hari, tapi 11 hari kemudian dari 67 hari itu, maka terjadi 100.000 lagi. Jadi kecepatan penyebaran virus ini begitu luar biasa. Dan setelah 11 hari ini 100.000 hanya dengan 4 hari dicapainya jumlah 100.000 itu. Ini tentunya ketika kita melihat, kita mendengar, maka kita akan menjadi takut. Kenapa? Karena hal ini membuat orang sangat takut dan sangat khawatir dengan apa yang namanya virus ini. Tetapi apa yang harus kita buat sebagai orang yang percaya? Kita yakin dan kita imani, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari, mari kita yakini kebenaran Allah bahwa ketika engkau hidup di dalam takut akan Tuhan, dikatakan dalam ayat 8 tadi, ketika orang-orang takut akan Tuhan, maka malaikat Tuhan berkemah sekeliling mereka. Apa artinya? Ketika engkau ada di dalam hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, maka malaikat berkemah menjaga saudara dan saya. Apapun yang terjadi saat ini, sebagai anak Tuhan kita gak perlu takut. Yang kita mau lakukan saat ini, sebuah perenungan di dalam hidup rumah tangga kita. Sejauh mana rumah tangga kita sudah bawa di hadapan Tuhan. Atau sejauh mana iman kekristenan kita bertumbuh bersama Tuhan. Karena dikatakan di sini, ketika engkau takut akan Tuhan, malaikat menjaga kita dan Dia meluputkan. Artinya Dia menghindarkan, Dia menjauhkan kita dari segala kutuk penyakit sekalipun. Amin. Kenapa? Karena ini kebenaran Allah, haleluya. Ini sebuah berita yang baik bagi Anda di rumah semua. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ketika pengalaman ini dialami oleh Daud. Ketika Daud berhadapan dengan seorang raja yang ada di Gad, yaitu Akis. Kalau di dalam Mazmur ditulis Abimelek. Abimelek anak raja. Kemungkinan dia nama yang sama. Akis dan Abimelek ini. Sehingga kita tidak perlu persoalkan nama ini. Tapi ketika dia ada di depan Raja Gad ini, Alkitab mencatat, dia menjadi takut, kata Alkitab. Dia menjadi cemas dengan keadaan. Ketika mereka berkata, bukankah orang ini yang dinyanyikan oleh masyarakat, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan Daud makin tercekam ketika saat itu pelarian Daud daripada Saul. Dan sehingga dia ada di Gad saat itu. Tapi pengalaman ini Daud ingat ketika hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya benar, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tulus. Dia percaya benar bahwa dia diluputkan oleh Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan di rumah, mari engkau yakin bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Bukankah kita sudah dibayar oleh darah anak domba Allah?
Ketika kita sudah dimeteraikan dengan darah anak domba Allah, Allah berjanji dalam firman-Nya, ada jaminan kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Artinya sampai Yesus datang, kita akan dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Apapun yang terjadi semua ada di dalam rancangan Tuhan. Ketika ini diizinkan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan marah kepada kita, bukan karena Tuhan benci kepada kita, tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa teknologi, kecanggihan, kedokteran sekalipun ternyata tidak ada yang dapat kita banggakan ketika orang mulai sombong dan angkuh. Ketika orang mulai keluar dari kebenaran Allah, maka kita lihat pemerintah Italia berkata, dia tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan. Ketika setiap hari sekian ratus yang meninggal, dia angkat tangan, dia menyatakan dia menyerah, dia tidak tahu apa yang saya buat, kecuali Allah bekerja. Otoritas Tuhan turun, maka itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa saudara? Karena di sini Allah ingin membuktikan sepintar-pintarnya kita ketika engkau tidak mengerti kedaulatan Allah, kehebatan Allah dalam hidup kita, kita mulai sombong. Bukankah Alkitab katakan kejatuhan itu dalam hidup kita? Dan kita lihat benar, teknologi di Eropa, di Barat pun sekalipun, mereka tidak mampu. Dan hari ini saya dengar, bukan lagi Cina yang terbesar, yang terpapar dengan COVID-19 ini, tapi Amerika sudah melebihi. Cina hanya 85.000 yang terpapar. Dan Amerika sudah hampir 100.000. Kalau kita lihat perkembangan seperti ini, kita menjadi takut. Tapi mari dengarkan firman Tuhan. Dia berkata, saudara, kita lihat kalau Samuel, dia berkata begini kan, di Samuel, ketika Daud memperhatikan perkataan itu, Samuel 1 ayat 12, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis Raja Gad itu, sebab ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-goreskan pintu gerbang dan membiarkan ludah meleleh di janggutnya. Kita lihat saudara, ketika dia tahu dia sudah ada di depan musuh yang mungkin karena mereka udah tahu dia orang yang berbahaya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan tentara yang membawa dia menghadap Raja Akis ini atau Abimelek, kita lihat dia berada dalam takut. Seringkali kita ada dalam kondisi yang sama. Kita ada di dalam rasa takut yang luar biasa itu. Tapi ketika kita menyadari siapa kita udah ditebus oleh darah anak domba Allah. Amin. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak raja. Maka hari-hari ini berita apapun yang membuat kita gentar, menjadi kita takut, menjadi trending topik di hari-hari itu wabah virus corona ini, kita nggak perlu takut. Kita merujuk kepada kebenaran Allah. Ketika engkau takut akan Tuhan, berarti engkau menunjukkan rasa takut atau rasa perasaan yang hormat dan kagum atau pasrah kepada Tuhan. Itu namanya rasa takut. Ketika hal ini ada kepada jemaat Tuhan, kepada saya dan saudara, maka kita akan melihat pribadi kita. Ciri-ciri akan terlihat dalam pribadi kita orang yang takut. Yang pertama, maka dia akan hidup di dalam kesalehan. Dia akan hidup di dalam kesalehan, taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dia saleh. Yang kedua saudara, ciri-ciri yang kedua, maka dia akan hidup di dalam kejujuran. Dia akan hidup dalam kejujuran. Sebab orang yang sering berbohong, maka kebohongan demi kebohongan akan terus dia lakukan. Untuk apa? Menutupi kebohongan. Tidak jujur. Tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia bohongi dirinya. Dia tutup dengan kebohongan demi kebohongan supaya kelihatan kebenaran, pembenaran maksudnya, pembenaran diri. Dan ini Allah tidak mau. Ketika engkau menjadi orang yang takut akan Allah, engkau harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan hidup menjauhi
kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan firman Tuhan saat ini. Ketika engkau hidup menjauhi kejahatan. Kejahatan adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, itu namanya kejahatan. Jadi segala sesuatu yang melawan Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan itu kejahatan. Jadi ketika engkau tidak tunduk dalam otoritas firman Allah, kedaulatan Tuhan lewat firman Tuhan, berarti engkau sementara membohongi dirimu. Engkau menutupi dirimu dengan sebuah ketidakjujuran. Tapi Tuhan itu tahu. Kalau engkau mau lihat menjadi engkau anak, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar tadi saya katakan ada rasa takut, ada perasaan hormat, kagum, dan benar-benar berserah. Itu namanya orang takut akan Tuhan. Ketika kita miliki ini, percaya Bapak Ibu jemaat GPD Bethlehem, engkau jangan takut. Kasih Tuhan akan menyertai kita. Dan engkau akan menyatakan kasih di dalam kondisi seperti saat ini. Allah akan mengizinkan kita gereja Tuhan. Adakah kasih dalam hidup kita melihat situasi ini? Ada banyak orang yang akan terganggu masalah keuangan, masalah masa depan mereka, masalah makan mereka hari ini. Tapi firman Tuhan katakan kita harus lebih dahulu memperhatikan sesama kita. Saya mengimbau jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Ingatlah jemaat-jemaat yang belum sempat terberkati seperti saudara. Ini kesempatan saudara menyatakan kasih itu. Karena kasih tidak berbuat jahat kata firman Tuhan. Mengasihi sesuatu yang memenuhi hukum Taurat. Karena ketika kita mengasihi, Alkitab dia berkata ayat dalam Roma 13 ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jangan lagi tidur rohani saudara. Jangan lagi tidur tentang kehidupan kebenaran itu dalam hidup kita. Sebab waktunya sudah mau menjelang siang hari. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kenapa? Perikop ini bicara tentang kasih. Orang yang memiliki kasih, mengasihi, pasti tidak akan berbuat kejahatan. Karena ayat yang ke-10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Orang yang sudah mengenapi hukum Taurat, dikatakan dalam ayat sebelumnya, dia tidak akan berzina, dia tidak akan membunuh, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan menginginkan orang lain. Kenapa? Karena dia memiliki kasih. Kasih yang sempurna. Pengenapan Taurat itu. Yesus telah mengenapi Taurat itu. Sehingga ketika kita memiliki meterai dari darah Yesus, maka kita akan memiliki kasih yang seperti itu. Kita akan hidup saleh, jujur, dan kita akan hidup menjauh dari kejahatan. Kita lihat kembali saudara firman Tuhan. Pada saat ini kita akan lihat bagaimana ketika kita mulai mendengar atau membaca bahwa virus corona ini menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau kegelisahan, situasi ini benar-benar membuat kita sedikit kekhawatiran mencekam dalam hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita jangan takut. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini, kondisi ini? Alkitab berkata dalam firman Tuhan saya minggu-minggu yang lalu, maka temanya jangan takut. Jadi yang pertama saudara, untuk kita menghadapi situasi, menanggapi, meresponi situasi sekarang, maka yang harus kita tunjukkan dalam pribadi kita sebagai anak Tuhan, jangan takut. Amin. Jangan kita takut. Karena dia sudah menjanjikan sebuah janji penyertaan, perlindungan, bahkan malaikat berkemah di sekeliling kita. Dalam Mazmur 91 ayat 5 dia berkata begini, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, ayat 9. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Ayat yang ke-11, ini ayat yang luar biasa. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Amin, saudara. Allah memberikan sebuah jaminan kepada kita. Dia memberikan sebuah janjian yang pasti kepada kita. Untuk apa? Supaya kita dengar, supaya kita lakukan, supaya kita nikmati janji Allah itu. Maka kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, saudara. Yang kedua, yang perlu kita lakukan ketika kita nggak takut, kita harus imani firman Tuhan itu. Janji-janji Tuhan. Allah sudah memberikan kepada kita ucapan jangan takut itu setiap hari. 365 kali Alkitab mencatat. Jadi setiap hari jangan takut, jangan takut. Kita nggak perlu takut. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Jadi ketika engkau jangan takut, maka kita beriman. Alkitab katakan sebesar biji sesawi saja, maka kita bisa memindahkan setiap pergumulan hidup kita. Amin. Matius 17 ayat 20, ia berkata, kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita imani, saya dilindungi Tuhan, saya diproteksi oleh darah anak domba Allah, maka panah si jahat, panah yang akan datang menghantam saya dan saudara, apapun bentuk itu, dia tidak bisa mengalahkan darah anak domba Allah yang telah membasuh kita. Amin. Kita nggak perlu takut, kita harus punya iman, percaya kepada firman Tuhan. Karena dalam pasal 9 dalam Matius 9 ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi Allah hanya membutuhkan kita fokus, percaya kepada firman, perkataan firman Allah. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau melakukan itu, engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau menjauhkan kejahatan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu pasti ya dan amin terjadi bagi kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, maka pertama tadi untuk mensiasati rasa takut kita menghadapi kenyataan hari ini, tadi dikatakan jangan takut. Kedua beriman, dan yang ketiga kita harus berdoa. Yesus berkata begini, kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Kita terus berdoa, bahkan di dalam ayat lain kita harus berjaga-jaga. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah kamu, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu untuk menolong mereka? Saya percaya saudara, kita baru melewati doa puasa 2 hari, doa puasa rutin jemaat, tapi kali ini kita tidak bisa buat di gereja, kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya setiap mereka yang sudah mengambil bagian, kita pegang firman Tuhan ini. Ketika engkau tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, ketika engkau siang malam berseru kepadanya, maka Alkitab katakan, dan adakah Tuhan mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong saya dan saudara? Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu keperluan kita. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh terus menerus. Kenapa? Kita nggak tahu saudara, apa yang akan mendatangi hidup kita. Saat ini baru virus, baru angin biasa yang Tuhan kasih, izinkan terjadi. Tapi ketika akan menghadapi masa yang lebih sulit, maka Alkitab katakan kita harus berjaga. Ketika murid nak berjaga saudara, tercerai-berai mereka saudara, ketakutan.
Demikian juga maka Yesus berkata pada kita pada saat ini, mari kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Artinya, siapkan pribadi kita. Selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas kita ada di dalam GPD Bethlehem. Kita terus menjadi satu di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan katakan kita tidak boleh meninggalkan tempat ibadah. Tapi untuk sementara ini kita masuk dalam rencana Tuhan. Izinkan kita ada beribadah di rumah masing-masing. Dan yang terakhir saudara, sebagai ayat yang terakhir ini, poin yang keempat, ketika engkau tidak takut akan Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, dan engkau berdoa. Dan yang terakhir saudara, kita akan ada sukacita. Kenapa? Kita percaya dengan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Apapun yang terjadi, masalah kesehatanmu, masalah ekonomimu, jangan engkau takut. Berserulah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong engkau. Karena 1 Petrus 1 ayat 6 dia berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tapi dalam pasal 4 ayat 13 dia berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dalam bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Paulus berkata, bersukacita senantiasa dalam segala perkara. Ketika engkau lakukan ini, berarti engkau sedang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan takut, Yesus menyertai engkau. Dia menjaga engkau ketika engkau ada di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau terus bersekutu dengan Tuhan. Jemaat GPD Bethlehem, sekali lagi saya ingatkan, mari kita terus mempererat hubungan keluarga kita dalam komunitas dalam rumah tangga kita, beribadah kepada Tuhan. Siapkan waktu di saat-saat ini kita tunjukkan kebersamaan kita, kesatuan hati kita. Disinilah Allah akan menjadikan kita gereja Tuhan, menjadikan pribadi-pribadi gereja Tuhan yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Sekarang Berjagalah, lihat. Amin, Jesus. Engkau yang ada di rumah, mari engkau nyanyikan sungguh-sungguh pujian ini. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati lawatannya. Dia siap menolong engkau, Dia siap menolong kita. GPD Bethlehem khususnya, Dia mau menolong engkau. Dia mau berkemah menjaga saya dan saudara, karena kita takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, tangan kanan kau angkat, tangan kiri kau taruh di dadamu. Haleluya. Lihat dunia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kedengaran banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi berlindunglah. Amin, haleluya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami memiliki pribadi yang takut akan Tuhan, maka kami tidak akan takut Tuhan. Apapun yang sementara terjadi, yang Kau izinkan ada terjadi di muka bumi ini, bahkan juga termasuk di Indonesia, di kota Cirebon. Kami percaya Tuhan, hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami
masa depan kami, kesehatan kami Tuhan. Engkau berkata Engkau yang akan menjaga kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan mengawasi kami. Bahkan Engkau memberikan malaikat surga memagari kami, berkemah, menjaga, melindungi kami. Sebab itu Bapa, kami tidak takut, karena kami tahu bahwa kami punya Yesus. Kami imani itu Tuhan. Dan kami terus tetap percaya di dalam doa kami. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Dalam pujian kami, dalam doa kami, dalam mesbah keluarga-keluarga kami tetap bersuka cita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan. Kami menaikkan hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-Mu, biar itu terjadi buat bumi, buat dunia ini Tuhan. Bahkan buat khususnya Indonesia, lebih khusus lagi buat Cirebon Tuhan. Buat jemaat GPDI Bethlehem Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Yesus, Firman-Mu berjanji ketika kami hidup takut akan Tuhan, malaikat-malaikat surgawi akan berkemah mengelilingi kami, menjaga kami. Dan kami percaya ketika ada penjagaan dari Tuhan, maka kami yakin Tuhan, virus corona, COVID-19 boleh ada di tengah-tengah kami. Tapi kami pegang janji Tuhan, kami akan melihat, kami akan menonton. Kenapa? Karena kami punya Yesus, punya Allah yang memeteraikan kami dengan darah Yesus. Lindungi sidang jemaat Tuhan dengan darah anak domba Allah. Dan kami terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Jadikan kami alat di tangan Tuhan. Jadi berkat. Dan kesempatan ini juga Tuhan, ajar sidang jemaat Tuhan punya belas kasihan, punya kemurahan Allah. Kasih yang nyata itu ditunjukkan Tuhan. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan ajarkan untuk kami. Dan kami percaya Bapa, kebenaran ini akan memeteraikan kami untuk kami terus percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sekali lagi Bapa, hamba taruh keluarga-keluarga yang ada di rumah, yang sementara beribadah bersama dengan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu kesehatan mereka, Engkau tutup bungkus mereka, dan Engkau memberkati kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kalau ada ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu mereka, sehingga mereka hidup di dalam dosa, kami lepaskan ikatan itu dalam nama Yesus. Biar mereka ada di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga janji Tuhan tergenapkan dalam hidup mereka. Kami berdoa bersyafaat Tuhan untuk bangsa kami khususnya Indonesia. Bapa, Indonesia ada di hati-Mu, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, sedang berdoa memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan umat-umat-Mu yang ada di bangsa kami ini. Selamatkan umat-umat-Mu yang ada di kota Cirebon. Selamatkan umat-umat-Mu yang ada di GPD Bethlehem Tuhan. Kami terus menjadi berkat. Kami terus melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden serta kabinet kerja yang ada. Tuhan tolong mereka Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk Tuhan memimpin bangsa kami dalam kondisi yang sementara terjadi di mana ada COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan program-program yang mereka akan buat untuk menangani Tuhan virus corona ini sehingga penyebarannya bisa dihentikan Tuhan. Mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka Tuhan. Tapi ketika Tuhan tolong mereka, memberikan mereka hikmat dan belas kasihan, kami percaya Tuhan mereka dimampukan oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan, bahkan mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga mampu mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan, kami sangat berdoa khusus buat para mereka yang terlibat di garda depan penanganan COVID-19 ini, yaitu tenaga-tenaga tim medis Tuhan.
Tuhan Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka kesehatan. Perlindungan Tuhan juga terjadi bagi mereka, karena mereka menolong banyak orang Tuhan, untuk diselamatkan, untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Karena kami tahu memang kesembuhan datang dari Tuhan, tapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Amat terlebih kami berdoa buat dokter-dokter anak-anak Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di muka bumi ini, dan khususnya buat jemaat GPD Bethlehem Tuhan. Tuhan lindungi mereka secara khusus Tuhan. Pagari mereka dengan malaikat berkemah sekeliling mereka, sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas mereka Tuhan kemanusiaan. Mereka boleh bekerja dengan baik, dan mereka dilindungi, diberkati jasmani dan rohani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengkapuri mereka dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi semua yang terlibat, apapun yang terlibat dalam penganan ini Tuhan, Tuhan tolong semua supaya mereka diberi kesehatan, diberi kemampuan menjalankan tugas. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat TNI dan Polri yang terlibat untuk menjaga keamanan, terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan untuk menjaga kota, bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga semua dalam terkendali. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, termasuk kota Cirebon ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan, wali kota Forkompinda yang ada. Engkau berkati mereka juga untuk menangani kota Cirebon Tuhan, sehingga kota Cirebon juga Tuhan bisa diputuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ketika Tuhan berkenan melakukannya, mengizinkannya, kami percaya karena ada anak Tuhan yang berdoa di kota ini untuk memohon belas kasihan dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami berkati kota kami, damai sejahtera Tuhan menyertai kota kami, dan kami percaya Tuhan, satu saat kembali Engkau akan izinkan kami kembali boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani saat ini Tuhan. Diberkati pribadi mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka. Kami berkati dalam nama Yesus, dan Engkau pakai mereka lebih heran lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba serahkan sidang jemaat Tuhan sepanjang sepekan ini ke dalam tangan pelas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa, akhir dari ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, dan kami mau berkata saat ini, jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang ada di rumah, mari engkau percaya dengan firman Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus memimpin, menyertai keluargamu, menyertai sidang jemaat GPD Bethlehem sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.